Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu di tahun 2026. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu kasih yang melampaui logika. Kita mau awali, kita buka di ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kasih yang melampaui logika. Bapak Ibu Saudara, kita baru ada di bulan Januari di tahun 2026. Saya ngerasa bahwa penyertaan Tuhan di tahun 2025 itu sangat luar biasa. Makanya saya mengambil tema kasih yang melampaui logika. Bahwa saya melihat bagaimana dalam banyak hal, ada hal-hal yang di luar pemikiran saya, di luar pemikiran keluarga saya, tetapi justru Tuhan melakukan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengubah sesuatu yang kelihatannya gak enak, itu menjadi satu hal yang luar biasa sehingga memuliakan Tuhan. Salah satunya kepergian oma saya. Mungkin buat banyak orang kedukaan itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan, pasti. Termasuk buat saya secara pribadi. Tetapi justru kasihnya itu membuat saya secara pribadi melihat bagaimana Allah bekerja dengan sangat luar biasa. Justru Tuhan menjawab doa oma saya. Dengan segala kelemahannya, dengan segala ketidakberdayaannya, dengan segala dia sempat merasa badannya sakit, gak enak karena udah detik-detik waktunya dia sebelum berpulang itu dia gak bisa ngapa-ngapain, badannya lemah. Tapi justru Tuhan memanggil di waktu yang tepat. Tuhan memberikan kelemahan yang sudah dia rasakan itu diubah menjadi satu sukacita, diubah menjadi kebahagiaan karena dia pernah bilang sama saya bahwa rumahnya dia sudah selesai. Kurang lebih 2 minggu sebelum kepergiannya. Dia bilang seperti itu sebelum dia benar-benar ngedrop. Dia sempat bilang bahwa dia dibawa, "Oma mimpi?" Enggak, dia gak ngimpi. Tapi Tuhan kasih lihat bahwa rumah dia sudah selesai. Di dalam kelemahan kita pun, di dalam kondisi kita gak enak Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bagaimana 2025 Tuhan melakukan banyak hal. Makanya saya sangat suka satu lagu yang refnya katakan seperti ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kasih karunia-Nya cukup buat saya. Kasih-Nya dia melampaui segala apapun yang ada dalam pemikiran saya. Seperti yang Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku, kunya Tuhan bagimu, bagi kita. Sebab justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, kelemahan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan bukan untuk membuat kita celaka Bapak Ibu Saudara, tetapi justru Dia ingin mempertunjukkan kemahabesarannya. Dia ingin menunjukkan bagaimana kasih-Nya yang sempurna itu terjadi di dalam setiap kelemahan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami di tahun 2025? Kita juga gak tahu 2026 seperti apa. Saya tetap akan percaya karena saya terlalu banyak melihat bagaimana di dalam hal-hal yang gak enak menurut manusia, Tuhan membuat itu menjadi hal-hal yang luar biasa. Tuhan menjadikan itu menjadi hal-hal yang luar biasa. Sama seperti halnya waktu di
bulan November. Di bulan November apa kalau nggak salah ya, akhir November apa di Desember ya, saya lupa, di awal Desember itu di rumah saya tiba-tiba tuh lantai 18 kebakaran, sehingga air itunya turun tuh ya, air yang buat iniin adem-ademin api. Nah tapi entah gimana itu air sampai ke lantai saya, dan lucunya saya punya apartemen itu unitnya tuh rendah dibandingin sebelah saya. Jadi itu air ngumpulnya ke tempat saya dan masuk ke dalam apartemen saya, jadi kurang lebih semata kaki. Satu hal yang saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari itu saya harusnya pergi sebelum pagi-pagi udah harus pergi, tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya saya tertunda perginya. Saya bersyukur karena saya nggak pergi duluan. Jadi saya pergi setelah itu airnya berhasil dikeluarin. Kalau enggak, anak saya di rumah sendirian pasti akan lebih sulit. Dan yang kedua, saya bersyukur itu Tuhan pakai piaraan saya, anjing saya, untuk dia gonggong sangat luar biasa gitu kan. Sampai akhirnya membuat anak saya bangun dan akhirnya ngeliat bahwa itu air tuh masuk terus gitu. Jadi dari kita nggak bisa di stop sebelum di depannya stop. Karena kalau kita stop di sini, yang dari depan koridor tuh masuk terus airnya. Dan puji Tuhan, Tuhan bantu supaya akhirnya hilang gitu. Di dalam hal yang seperti itu saya ngerasa bersyukur karena Tuhan pun tetap campur tangan di dalam hal yang gak enak seperti itu. Saya mau ingin mengajak Bapak Ibu Saudara tetap percaya Bapak Ibu Saudara, kasihnya Tuhan itu melampaui segala logika kita. Banyak kalau dia kasihnya itu bisa kita prediksi, itu dia gak keren. Justru dia itu Allah yang sangat keren. Karena itu dibilang bahwa sama Paulus, di dalam kelemahan kuasanya semakin nyata. Kuasanya itu sempurna Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia ingin mempertunjukkan kemahabesarannya. Sehingga banyak orang akan melihat dan menyaksikan bagaimana Allah yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah adalah sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kelemahan kita, jangan pernah mengeluh. Tetap bersyukur dan tetap percaya bahwa kasihnya dia yang melampaui logika kita itu bisa membuat kita melihat kemahabesarannya dan membuat kita mengalami setiap pertolongannya yang luar biasa. Dan saya percaya 2026 ini akan membuat kita semakin dahsyat bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara untuk belajar melekat sama Tuhan. Kita belajar lebih mengupgrade hati kita, mengupgrade diri kita, iman kita kepada Tuhan. Untuk membuat kita sama Tuhan tuh lebih mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Sehingga kasih Allah yang melampaui logika kita yang emang gak pernah bisa diprediksi sama manusia, itu bisa kita nikmati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat, kami bersyukur bahwa setiap penyertaan Tuhan itu tidak pernah ada yang gagal. Di dalam setiap kelemahan kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat dan sempurna itu terjadi. Pagi hari ini Tuhan, di bulan Januari ini kami mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Menikmati setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya walaupun ada hal-hal yang kami gak tahu apa di depan sana, kami percaya Allah yang kami sembah, kasihnya itu melampaui logika kami dan akan membuat kami semakin menyaksikan perbuatan Allah yang dahsyat. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari hari ini alami kasihnya yang melampaui logika kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.